Mereka pikir aku hanya debu yang bisa mereka tiup kapan saja. Mertua dan suamiku terang-terangan menghinaku di meja makan, menyebutku beban yang tak punya martabat, tak punya latar belakang, dan tak punya harga diri. Aku menelan semua hinaan itu bersama air mata yang mengering. Dan ketika aku menemukan bukti perselingkuhan suamiku yang bahkan didukung oleh ibu mertua demi nama baik keluarga, aku tidak menangis. Aku justru tersenyum. Aku bukan beban. Aku adalah palu godam yang menghancurkan arogansi mereka. Dan harga diri yang mereka injak-injak akan kubalas dengan kehancuran yang tak pernah terbayangkan oleh mereka. Pagi itu, aroma kopi yang kubuatkan untuk Dimas, suamiku, terasa hambar. Bukan karena takarannya salah, tapi karena suasana di rumah ini selalu terasa dingin, seolah aku adalah sebuah benda asing yang diletakkan di sudut. Aku, Anindita, sudah menikah dengan Dimas selama 3 tahun. Sejak awal, aku tahu ada jurang lebar antara latar belakang kami. Keluarga Dimas adalah pemilik jaringan butik kelas atas, sementara aku hanya anak seorang pensiunan guru di kota kecil. Aku selalu berusaha keras menjadi istri yang sempurna, namun usahaku selalu berbalik menjadi bahan cemoohan. Ani, kamu masih saja menyajikan kopi ini terlalu panas. Apa tanganmu tidak punya sensor? Suara Dimas terdengar dingin, tanpa sedikit pun kehangatan suami. Ia meletakkan cangkir keramik itu dengan sedikit benturan di meja makan marmer, membuatku terlonjak kecil. Maaf Dimas, aku akan segera membuatkan yang baru. Tanganku refleks meraih cangkir, tapi ia menahannya. Tidak perlu. Aku sudah terlambat. Tapi bisakah setidaknya kamu melakukan hal dasar ini dengan benar? Jujur saja, kalau bukan karena koneksi ayah ke perusahaanku, aku tidak yakin bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Kamu seperti beban. Kata beban itu menusuk tepat di ulu hati, tempat yang sudah dipenuhi oleh luka-luka lama. Ini bukan kali pertama ia mengatakannya, atau bahkan mengatakannya di depan para asisten rumah tangga yang pura-pura sibuk. Ia ingin semua orang tahu bahwa aku, istrinya, tidak berarti apa-apa. Aku menunduk, mataku terpaku pada pantulan wajahku yang kusam di permukaan meja. Di belakang punggungku, aku bisa merasakan tatapan Bibi Lastri, kepala pelayan yang sudah lama bekerja di sini. Aku tahu Bibi Lastri bersimpati, tapi simpati itu tidak bisa menyelamatkan harga diriku. Aku sudah membereskan dokumen-dokumenmu di ruang kerja. Apakah ada yang perlu kubantu lagi, Dimas? Tanyaku pelan, berusaha mengalihkan pembicaraan. Dimas menghela napas panjang, seolah aku adalah sumber kelelahan terbesarnya. Dokumen itu sensitif, Ani. Aku sudah bilang, jangan pernah menyentuh apapun di ruang kerjaku. Kamu tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Fokus saja pada hal-hal kecil yang sesuai dengan kapasitasmu, seperti memastikan bunga di ruang tamu tidak layu. Ia bangkit merapikan jas mahalnya bahkan tanpa melirikku. Itu adalah dialog khas kami. Ia membentak, aku menahan diri, dan ia pergi seolah aku adalah udara. Aku bukan boneka pajangan. Dimas, aku memiliki gelar sarjana, aku memiliki pikiran dan aku memiliki hati. Kenapa, setelah semua usahaku, kamu masih melihatku sebagai kotoran? Setiap kali kamu melontarkan hinaan itu, seolah-olah kamu sedang merobek secarik demi secarik harga diriku yang tersisa. Aku sudah lelah. Aku sudah berusaha menahan air mata ini, tapi rasanya tenggorokanku tercekat. Sampai kapan aku harus bertahan dalam sangkar emas yang dingin ini? Sampai kapan aku harus menjadi Anindita yang bodoh dan tidak berguna? Seperti yang kalian inginkan? Aku mengepalkan tangan di bawah celemekku. Keinginan untuk berteriak, untuk melawan begitu kuat. Tapi aku tahu, perlawanan saat ini hanya akan menambah bahan bakar pada api penghinaan yang membakar mereka. Saat Dimas melangkah keluar menuju mobilnya, aku mengangkat wajahku. Tidak ada air mata. Aku sudah lama berhenti menangis di rumah ini. Air mata hanya akan dianggap sebagai kelemahan, sebuah konfirmasi bahwa aku memang hanya perempuan melankolis yang tidak berdaya. Aku berjalan ke dapur, mengambil pisau buah, dan mulai mengupas apel. Gerakanku teratur, cepat, dan presisi. Ini adalah salah satu cara yang kupakai untuk meredam amarah dan frustrasiku. Fokus pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Tiba-tiba, Bibi Lastri mendekat. Ia berbisik. Nyonya, saya melihat Nyonya besar datang sore nanti. Ia akan menjenguk Tuan Dimas. Persiapkan mental Nyonya. Aku menghentikan gerakan pisau. Mertuaku Nyonya Wulan adalah sumber penghinaan yang jauh lebih beracun daripada Dimas.
Ia adalah dalang, dan Dimas adalah pion yang patuh. Aku tersenyum tipis pada Bibi Lastri, senyum yang tidak mencapai mata. Terima kasih, Bi, aku sudah siap. Siap untuk mendengar kata-kata pedas. Siap untuk ditertawakan. Siap untuk berpura-pura bahwa semua ini tidak menyakitkan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di dalam dada, bara kecil yang selama ini hanya menghasilkan asap mulai berubah warna. Bukan lagi asap duka, melainkan nyala api yang membisikkan satu kata, cukup. Aku membersihkan pisau itu dan meletakkannya kembali. Hari Ikanagi adalah hari Jumat, besok adalah Sabtu, dan besok adalah acara makan malam keluarga mingguan, di mana aku tahu babak 2 dari penderitaanku akan segera dimulai. Aku harus bertahan dan mengamati. Aku adalah beban. Kita lihat saja siapa yang benar-benar akan menjadi beban di akhir cerita ini, Dimas. Malam Sabtu tiba, membawa serta ketegangan yang pekat di kediaman mewah keluarga Wibisono. Meja makan panjang yang seharusnya menjadi tempat berkumpul dan berbagi kehangatan, kini terasa seperti panggung eksekusi bagiku. Di sana duduk Nyonya Wulan, mertuaku, yang selalu tampil sempurna dengan aura superioritas yang menusuk. Di sampingnya Tuan Herlambang, ayah mertua yang lebih banyak diam, namun tatapan penghakimannya tak kalah menyakitkan. Dan tentu saja Dimas, suamiku, yang duduk tegak, siap mengikuti ritme orkestra hinaan yang dimainkan ibunya. Aku telah menyiapkan hidangan malam ini dengan susah payah. Salmon panggang lemon butter, sup bis ke udang, dan salad segar. Semua sesuai dengan standar tinggi yang mereka tetapkan. Ani, duduk. Jangan berdiri seperti pelayan, perintah Nyonya Wulan, tanpa menatapku. Ia sibuk menginspeksi piring sup di depannya. Aku mengambil tempat dudukku di ujung meja. Keheningan sesaat dipecahkan oleh suara Nyonya Wulan yang mendesis. Sup ini rasanya aneh. Udangnya kurang segar atau mungkin bumbunya yang terlalu banyak garam. Kamu tahu, Dimas, aku sudah bilang. Jangan biarkan dia mengurus hal-hal penting. Selera makan itu berhubungan dengan status sosial. Orang yang tumbuh dari lingkungan biasa tidak akan pernah mengerti. Kehalusan rasa, sindirnya, menekan kata biasa dan melirikku dengan jijik. Dimas mengangguk setuju sambil menyeruput supnya tanpa ekspresi. Aku sudah mencoba memberitahunya, Bu, tapi Ani selalu keras kepala ingin memasak sendiri. Mungkin dia berpikir itu adalah cara untuk membuktikan diri, katanya. Nadanya terdengar seperti ia sedang membahas kerusakan kecil pada perabot rumah. Aku merasakan panas menjalar di pipiku. Aku menatap Dimas, berharap ada sedikit belas kasihan, tapi ia menghindar. Ia justru memilih menambah hinaan, seolah ingin mendapatkan validasi dari ibunya. Ngomong-ngomong, Ani, aku lihat kemarin kamu pulang terlambat. Kemana kamu pergi? Kamu tidak sedang mencari pekerjaan, kan? Karena kalau iya, tolong jangan mempermalukan keluarga Wibisono. Istri seorang CEO muda seperti Dimas seharusnya fokus merawat rumah, bukan melamar pekerjaan di tempat-tempat yang tidak setara, lanjut Nyonya Wulan. Aku berdeham pelan. Aku hanya menemui seorang teman lama. Bu, kami minum kopi. Itu adalah kebohongan kecil. Karena sebenarnya aku pergi ke sebuah pertemuan rahasia. Teman lama? Siapa? Apakah teman-teman dari kampungmu itu? Anak guru itu? Dimas, coba jelaskan padanya. Kita sudah punya lingkungan sosial yang jelas. Kamu harus menjaga citra keluarga kita. Desak Nyonya Wulan, kali ini lebih terang-terangan. Tuan Herlambang akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan mengintimidasi. Anindita, kami tidak pernah keberatan Dimas memilihmu, tapi kamu harus mengerti posisimu. Latar belakangmu yang sederhana sudah menjadi tantangan bagi Dimas di lingkaran bisnis. Setidaknya, jangan menambah beban dengan membawa masalah dari masa lalumu. Rasanya tenggorokanku tercekat. Mata mereka, terutama Dimas, menatapku seolah aku adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Dimas tidak membela. Ia membiarkan ayah dan ibunya mengoyakku hidup-hidup. Betul kata ayah, Ani, timpal Dimas, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan angkuh. Kamu harus sadar diri. Semua yang kamu nikmati hari ini, rumah ini, mobil, kartu kredit, itu semua dari keluargaku. Apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini, selain masalah dan rasa malu? Penghinaan itu terlalu telanjang, terlalu kejam. Air mata mulai mendesak, tapi aku memaksa kelopak mataku untuk menahannya. Aku ingat sumpahku pagi tadi. Aku tidak akan menangis lagi. Aku mengambil napas panjang, dan hanya berkata, aku mengerti. Maaf jika kehadiranku membuat keluarga ini merasa malu. Nyonya Wulan tersenyum puas, seolah ia baru saja memenangkan perang kecil. Bagus kalau kamu sadar. Nah,
Sekarang bisakah kamu mengambilkan Dimas air putih? Pastikan airnya dingin, tapi tidak pakai es. Kamu tahu, details itu penting. Aku bangkit, berjalan ke dapur, membelakangi mereka yang melanjutkan obrolan bisnis seolah aku tidak pernah ada di sana. Di dapur, aku bersandar pada counter marmer yang dingin. Jantungku berdebar kencang, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai membeku menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Dendam. Mereka pikir aku bisu. Mereka pikir aku tidak punya harga diri. Mereka pikir aku akan terus diam menerima semua ini. Aku mengambil gelas, mengisinya dengan air. Saat aku menatap pantulan diriku di jendela dapur, aku tidak melihat Anindita yang tertekan. Aku melihat tatapan yang keras, yang penuh perhitungan. Penghinaan ini, rasa sakit ini, semua akan kurekam. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata, karena mereka hanya akan menganggapku histeris. Aku akan membalas dengan perbuatan. Aku akan membalas dengan sesuatu yang akan merobek status sosial mereka. Sesuatu yang akan membuat mereka memohon. Aku kembali ke meja makan, meletakkan gelas air putih di depan Dimas. Dimas mengambilnya tanpa mengucapkan terima kasih. "Bagaimana, Ani? Sudah lebih baik sekarang?" tanya Dimas sinis. Aku menatapnya lurus, senyum kecil terukir di bibirku, senyum yang sama sekali tidak dipahami oleh mereka. "Jauh lebih baik, Dimas. Aku punya rencana untuk akhir pekan yang sangat menarik. Aku harap kalian juga." Mereka mengabaikan ucapanku, kembali larut dalam obrolan mengenai investasi saham. Tapi bagi Anindita yang baru, yang sedang merencanakan pembalasan, acara makan malam itu adalah jamuan terakhir yang harus ia hadiri sebagai beban. Setelah ini, ia akan mulai bergerak pagi hari di hari Senin. Dimas pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Sekitar pukul 7. Ia bilang ada pertemuan mendesak, tapi ekspresi wajahnya yang tegang dan tergesa-gesa menyiratkan kebohongan yang buruk. Setelah ia pergi, aku membereskan kamar. Saat merapikan jasnya yang tergeletak di kursi, sesuatu menarik perhatianku. Aroma. Bukan aroma Dimas yang biasa, campuran koloin mahal dan tembakau. Ini adalah aroma yang manis, floral dan asing. Jelas parfum wanita. Tanganku gemetar kecil saat aku memeriksa saku jasnya. Tidak ada lipstik atau selembar kertas. Namun ketika aku mengambil dompetnya dari laci nakas, naluriku berkata, "Cari lebih dalam." Aku membuka aplikasi perbankan Dimas di tablet yang ia tinggalkan. Ia jarang menguncinya karena percaya aku terlalu bodoh untuk memahami urusan finansialnya. Aku mulai menyaring riwayat transaksi selama 3 bulan terakhir. Mataku tertuju pada serangkaian transfer rutin setiap bulan, selalu pada tanggal yang sama, dengan nominal yang cukup besar. 50.000 DIMO. Penerima transfer itu hanya tertulis inisial aneh, CQ-R. 50 juta rupiah setiap bulan. Itu adalah uang saku yang sangat besar, untuk sekadar bantuan amal atau biaya operasional kecil. Aku beralih ke riwayat teleponnya, yang untungnya masih tersimpan di cloud tablet. Aku mencari kontak dengan inisial C atau R. Tidak ada. Tapi ada satu nomor yang sangat sering dihubungi, bahkan larut malam, disimpan dengan nama samaran. Kontraktor proyek baru. Aku tahu ini bukan soal kontraktor. Jantungku berdetak dengan irama yang tenang dan dingin, anehnya tanpa rasa sakit atau histeria. Setelah semua penghinaan yang kudapat, pengkhianatan ini terasa seperti konfirmasi, bukan kejutan. Dimas tidak hanya meremehkanku, ia juga meremehkan ikatan suci pernikahan kami. Sore harinya, aku memutuskan untuk menemui Nyonya Wulan dengan dalih ingin membicarakan rencana liburan keluarga. Aku tahu ini adalah jebakan, tapi aku butuh konfirmasi. "Bu, aku ingin bertanya," kataku saat kami duduk di ruang tamu utamanya yang mewah. Dimas akhir-akhir ini sering pulang malam. Aku khawatir. Apakah ada masalah besar di perusahaan yang tidak dia ceritakan? Nyonya Wulan menyesap tehnya dengan elegan, senyumnya kaku. "Ah, itu wajar, Ani. Dimas sedang memimpin proyek investasi besar untuk jaringan butik baru kita. Tentu saja dia harus bekerja ekstra." "Proyek besar?" tanyaku polos. "Apakah proyek itu melibatkan seorang wanita bernama Sika? Atau seseorang yang menerima transfer 50 juta setiap bulan?" Cangkir teh di tangan Nyonya Wulan sedikit berguncang. Hanya sedikit, tapi cukup bagiku untuk melihat celah itu.
Ekspresinya yang tadinya angkuh, kini berubah menjadi waspada dan marah. Apa yang kamu bicarakan, Ani? Jangan pernah menyelidiki urusan keuangan Dimas. Kamu tidak punya hak. Bentaknya, suaranya naik 1 oktav. Aku hanya khawatir, Bu. 50 juta per bulan itu bukan jumlah yang sedikit. Aku khawatir Dimas disalahgunakan. Terlebih, dia terlihat semakin kasar dan cuek belakangan ini. Nyonya Wulan menatapku dengan tatapan mematikan. Dengarkan aku baik-baik, Anindita. Apapun yang Dimas lakukan, itu urusan rumah tangganya. Dan aku sebagai ibunya, tahu segalanya. Asalkan dia tidak membawa skandal ke publik, dan asalkan dia tetap di jalur penerusnya, semuanya baik-baik saja. Sekarang, lupakan saja transfer bodoh itu. Fokuslah pada bagaimana membuat Dimas bahagia di rumah. Kini aku tahu. Mereka tahu. Mertuaku menutup-nutupi perselingkuhan Dimas, bukan demi kebahagiaan rumah tangga, tapi demi nama baik keluarga dan demi kelangsungan Dimas sebagai pewaris. Pengkhianatan ini melibatkan seluruh keluarga. Saat Dimas pulang larut malam itu, ia memasuki kamar dengan langkah berat, mengabaikanku yang sedang membaca buku di ranjang. "Kamu sudah makan?" Tanyaku pelan. "Sudah. Jangan banyak tanya. Aku lelah," jawabnya ketus, bahkan tanpa menoleh. Ia melepas arlojinya dan melemparkannya ke nakas. Ia memang berubah semakin dingin. Perlakuan kasarnya kini diselimuti oleh rasa bersalah yang ia tutupi dengan arogansi. Aku menutup bukuku. Aku menatap punggungnya yang sedang bersiap tidur. Di balik semua kelelahan dan kekasarannya, aku melihat benang merah yang menghubungkan aroma parfum manis, transfer uang, dan dukungan penuh dari mertua. Tiba-tiba, aku merasakan gejolak aneh di dadaku. Bukan sedih atau hancur, melainkan kekuatan. Mereka telah memberikan semua yang kubutuhkan, bukti dan motif yang kuat. Mereka telah meremehkanku sampai ke tingkat yang paling dalam. Aku bangkit dari ranjang, berjalan ke jendela, dan menatap pantulan diriku di kaca gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam kehinaan, aku tidak menahan air mata, tapi juga tidak menangis. Aku justru tersenyum. Itu adalah senyum yang tenang, mematikan, dan penuh perhitungan. Senyum dari seseorang yang baru saja menemukan tombol merah menuju kebebasannya. Terima kasih, Dimas. Terima kasih, Bu Wulan. Kalian sudah memberikan hadiah terburuk. Tapi hadiah ini yang akan membuka pintu gerbang menuju kekuatanku yang sesungguhnya. Aku tahu, mulai detik ini, sandiwara sebagai Anindita yang tertekan harus berakhir. Permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Senyum dingin itu tak lekang dari wajahku setelah konfrontasi dengan Nyonya Wulan dan Dimas. Aku tidak hanya mengumpulkan bukti perselingkuhan. Aku telah mengumpulkan izin tak tertulis untuk melakukan pembalasan. Mereka menutup mata terhadap dosa anak mereka, dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Keesokan harinya, saat Dimas sibuk dengan rapat pagi, aku melakukan sesuatu yang selama 3 tahun ini tidak pernah kulakukan. Aku membuka lemari penyimpanan di lantai 2, yang selama ini hanya berisi tumpukan handuk lama. Di sudut paling belakang, tersembunyi di balik lapisan linen, ada sebuah kotak baja kecil. Aku memasukkan kombinasi yang hanya ku ketahui. Di dalamnya, tersimpan 2 benda penting. Pertama, sebuah buku tabungan bank asing dengan saldo yang sangat fantastis, jauh melebihi total aset keluarga Wibisono. Kedua, sebuah kartu identitas, ID card, dengan foto wajahku, namun dengan nama berbeda, Anindita G. Paramesti, dan jabatan, CEO Dewan Pengawas Grup Paramesti. Grup Paramesti, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang media, teknologi, dan properti, yang namanya selalu menjadi headline utama berita bisnis nasional. Perusahaan yang konon memiliki pengaruh, yang bahkan bisa menggoyahkan bursa saham. Suami dan mertuaku, yang begitu bangga dengan jaringan butik mereka yang hanya seujung kuku dari Paramesti, sama sekali tidak tahu. Mereka hanya tahu aku sebagai Ani, anak guru dari kota kecil yang harus berterima kasih karena diangkat menjadi Nyonya Wibisono. Aku menyamarkan identitasku 3 tahun lalu. Sejak orang tuaku meninggal dan mewariskan kepemimpinan grup Paramesti, aku tahu aku membutuhkan jeda, sebuah masa percobaan, dan tempat untuk memahami dunia tanpa dikelilingi oleh penjilat. Menikahi Dimas, yang kulihat sebagai pria ambisius namun sederhana di kampus,
Awalnya adalah bagian dari pelarianku. Aku menciptakan persona Anindita yang sederhana, lugu, dan sedikit kusam. Aku sengaja berpakaian sederhana, menghindari sorotan publik, dan bahkan membiarkan mereka percaya bahwa aku tidak mengerti apa-apa tentang bisnis dan uang. Aku hanya ingin dicintai sebagai Anindita, bukan karena kekayaan atau kekuasaanku. Ironisnya, kepura-puraan itu berbalik menjadi bumerang. Kesederhanaanku dianggap kelemahan, dan harga diriku diinjak-injak setiap hari. Aku mengunci diri di kamar mandi tamu, menyalakan keran air keras-keras, dan mengeluarkan ponsel kedua yang tersembunyi di lipatan tas lamaku. Ponsel ini adalah jalur komunikasi resmiku. Aku menghubungi kontak pertama, Reno Mahendra. "Selamat siang, Nona Dita. Sudah lama sekali Anda tidak menghubungi saya." Suara di seberang terdengar tenang, namun penuh rasa hormat. Reno Mahendra adalah kepala penasihat hukum dan pengacara keluarga Paramesti, salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. "Siang, Reno. Maaf atas keheningan ini. Saya rasa masa cuti saya sudah berakhir." Kataku, suaraku terdengar tegas dan kembali ke nada profesional yang sudah lama tak kugunakan. "Saya membutuhkan bantuan Anda untuk mengumpulkan semua berkas yang terkait dengan pernikahan saya." "Tentu, Nona. Berkas pranikah, aset yang terpisah, dan juga, apakah kita akan membahas gugatan cerai?" tanya Reno, tanpa menunjukkan keterkejutan. "Itu sudah pasti. Tapi sebelum itu, saya membutuhkan tim investigasi yang sangat senyap. Saya ingin semua data mengenai transaksi bulanan Dimas, inisial CK, R, dan setiap detail kecil mengenai aktivitasnya. Saya ingin informasi itu didapat sebelum akhir bulan ini." "Baik, Nona. Target Anda adalah kapan?" Aku melirik kalender mental di kepalaku. Peluncuran proyek flagship Dimas yang baru, yang menjadi kunci ambisinya untuk menjadi CEO utama, akan diadakan 2 minggu lagi. 2 minggu? Saya ingin semua bukti disajikan di hari peluncuran proyek Dimas, jawabku. Reno terdiam sejenak. "Itu waktu yang sangat sempit, Nona Dita. Tapi jika itu perintah Anda, kami akan bergerak. Satu hal lagi, Reno. Identitas saya, koneksi grup Paramesti, dan semua yang kita lakukan harus dijaga serahasia mungkin. Dimas dan keluarganya tidak boleh tahu sampai saatnya tiba. Mereka harus tetap menganggap saya sebagai Anindita yang bodoh dan tidak berdaya." "Saya mengerti. Operasi senyap. Dan Nona Dita, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya. Ada nada perhatian di suaranya. Aku tersenyum pada diriku sendiri di cermin yang berembun. "Aku tidak pernah sebaik ini, Reno. Aku baru saja mendapatkan kembali kendali atas diriku." Setelah panggilan itu berakhir, aku kembali ke kamar, menjadi Anindita yang sibuk menyiram anggrek. Namun di dalam diri, roda-roda rencana besar mulai berputar. Dimas baru saja kembali dari rapatnya. Ia menatapku sekilas. "Ani, aku sudah bilang jangan main-main dengan tanaman di dalam rumah. Aku tidak suka kotor." Aku menunduk. "Maaf, Dimas. Aku hanya ingin membuat rumah kita terlihat lebih hidup. Rumah kita sudah cukup hidup dengan uang. Kamu tidak perlu repot," katanya meremehkan, lalu berjalan melawanku. "Tunggu saja, Dimas. Aku akan menunjukkan padamu apa arti hidup yang sesungguhnya. Aku telah diam selama 3 tahun. Dan kini, janji diam ini adalah senjata paling mematikan yang kumiliki." 2 hari setelah kontakku dengan Reno Mahendra, segala sesuatu tampak normal di mata Dimas dan mertuaku. Aku masih memasak, membersihkan, dan menerima setiap sindiran dengan senyum patuh yang menyembunyikan badai. Sementara itu, di bawah permukaan, jaringan tim Reno bergerak dengan kecepatan militer. Siang itu, aku menerima sebuah kotak paket kecil. Isinya adalah flash drive terenkripsi. Aku tahu itu adalah laporan awal dari tim investigasi. Aku menunggu Dimas pergi untuk makan siang, dan segera mengunci diri di ruang kerja, yang dulu ia larang untuk kusentuh. Aku memasang flash drive itu ke laptop lama yang kusimpan tersembunyi. Data yang disajikan Reno sangat rapi. Transfer bulanan 50 juta rupiah itu dialamatkan kepada Clarissa Kania, seorang model majalah yang baru naik daun. Clarissa bukan hanya selingkuhan Dimas. Ia juga menjadi jembatan bagi Dimas untuk mendapatkan pinjaman besar dari seorang investor kelas kakap. Dimas menjanjikan Clarissa posisi sebagai duta merek utama butik barunya dengan imbalan kekayaan dan koneksi. Aku menemukan pesan-pesan yang mengerikan.
Dimas terang-terangan menghinaku di depan Clarissa, menyebutku istri yang tak berguna, dan perempuan bodoh yang tak tahu apa-apa selain membersihkan lantai. Aku menutup laptop sejenak. Aku seharusnya merasa sakit, tapi yang kurasakan hanyalah afirmasi. Mereka layak mendapatkan yang lebih buruk daripada sekadar ditinggalkan. Mereka layak untuk kehilangan segalanya. Pikiranku melayang ke 3 tahun lalu. Dita, kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Kekuatan besar menarik perhatian besar, dan tidak semuanya baik, kata ayahku, pendiri Paramesti, dalam ranjang rumah sakitnya. Kekayaan ini adalah berkah, tapi juga kutukan. Kamu harus belajar melihat dunia dari bawah. Lihat siapa yang tulus mencintaimu, dan siapa yang mencintai namamu. Setelah ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan, aku, Anindita Paramesti, yang baru berusia 25 tahun, mewarisi seluruh grup. Aku segera dihadapkan pada sengketa kepemimpinan internal, ancaman dari pesaing, dan gelombang media yang haus informasi. Aku ingat saat aku memutuskan. Aku meninggalkan semua kemewahan, mengubah penampilanku, dan menggunakan identitas kedua yang sengaja dibuat untuk situasi darurat. Aku memberikan kontrol operasional penuh kepada tim kepercayaanku, termasuk Reno. Aku memilih Dimas. Dia adalah teman kuliahku, ambisius, tapi saat itu, dia tampak tulus dengan kehidupannya yang middle class, yang sedang berjuang. Aku ingin melihat apakah di lingkungan normal, aku bisa menjadi Anindita biasa, Ani yang dicintai apa adanya. Dan inilah hasilnya, batinku pahit. Mereka tidak mencintai Ani yang sederhana. Mereka menginjak-injaknya. Sore harinya, aku pergi ke sebuah kafe tua yang terpencil di pinggiran kota. Aku mengenakan pakaian santai yang biasa kukenakan, Anindita, istri Dimas yang kusam. Namun, di dalam kafe itu, yang menungguku bukanlah orang biasa. Reno Mahendra, pengacara berkelas, duduk bersama seorang wanita yang sangat anggun dan berwibawa, Nyonya Karina, pemimpin redaksi salah satu majalah lifestyle dan bisnis terbesar, yang juga merupakan teman dekatku. Nona Dita, ini adalah laporan lengkapnya, kata Reno, menyerahkan sebuah map tebal. Bukti perselingkuhan, transaksi mencurigakan, dan juga penyalahgunaan dana perusahaan Dimas. Jumlahnya cukup besar untuk memicu audit. Nyonya Karina tersenyum hangat, tapi matanya tajam. Saya terkejut, Dita. Saya tidak percaya Dimas berani melakukan ini pada Anda. Tapi, ini adalah berita bisnis yang sangat mengguncang. Pengaruhnya terhadap reputasi Wibisono tidak main-main. Aku menatap Nyonya Karina. Saya ingin Anda menyiapkan sebuah liputan eksklusif, Karina. Judulnya harus menarik. Tentang kejatuhan seorang CEO muda yang ambisius. Tentu saja. Kapan ini akan terbit? 1 minggu lagi. Pada hari yang sama saat Dimas meluncurkan proyek butik flagshipnya yang paling diimpikan. Saya ingin semua media terfokus pada acara itu. Dan kemudian, Anda akan membalikkan sorotan itu. Nyonya Karina mengangguk penuh semangat. Saya mengerti. Kami akan menyebutnya Operasi Enyah. Saat aku meninggalkan kafe itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi sendirian. Kekuatan yang selama ini kutahan, koneksi yang selama ini kupendam, kini diaktifkan. Malam itu, saat Dimas sibuk mengoceh tentang rencana peluncuran besarnya di meja makan, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku harap semua lancar, Dimas, kataku tulus. Tentu saja lancar, Ani. Ini adalah puncak karierku. Dan kamu sebagai istri, cukup pastikan gaun yang kubelikan untukmu bersih. Jangan buat malu. Aku tersenyum lagi. Membuat malu? Dimas tidak tahu bahwa istri yang ia hina ini bukan hanya menguasai ruang kerjanya, tapi juga menguasai media dan koneksi yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Aku adalah Anindita G. Paramesti, dan sandiwara ini hampir mencapai klimaksnya. Minggu terakhir sebelum hari H, peluncuran proyek Dimas terasa seperti menunggu detonasi. Di mata keluarga Wibisono, aku adalah Anindita yang sibuk dan penurut, sedang sibuk mengurus daftar tamu, memastikan catering, dan membersihkan rumah. Faktanya, aku bekerja dengan Reno dan timku dalam mode operasi senyap. Dimas, yang semakin tenggelam dalam euforia peluncuran butik flagshipnya yang bernama Aura Classic, sama sekali tidak curiga. Ia disibukkan oleh pertemuan, wawancara, dan panggilan telepon dengan Clarissa,
yang ia simpan dengan nama samaran kontraktor. Mertuaku, Nyonya Wulan, semakin angkuh. Ia sering datang, memberi instruksi keras padaku tentang bagaimana aku harus bersikap di acara besar itu nanti. Berdiri di samping Dimas, tersenyum, tapi tidak perlu banyak bicara. Ingat Ani, ini adalah momen keemasan Dimas. Kamu hanya pelengkap, jadi jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun, pesannya sambil menyesap teh mahal. Aku mengerti, Bu. Aku akan memastikan semuanya berjalan sempurna, jawabku tenang. Di dalam hati, aku memutar bola mata. Tentu saja, aku akan memastikan semuanya berjalan sempurna, sesuai rencana pembalasanku. Di sebuah hotel butik yang sangat rahasia, aku bertemu dengan Reno. Ia menyajikan bukti akhir dalam bentuk hard copy dan digital backup. Nona Dita, kami telah mengamankan bukti-bukti ini, jelas Reno, menunjuk ke sebuah timeline yang terperinci. Pertama, bukti perselingkuhan. Foto-foto Dimas dan Clarissa di berbagai lokasi, termasuk transfer bank dan rekaman suara Dimas yang merendahkanku. Kedua, penyalahgunaan dana. Kami menemukan bahwa Dimas menyalahgunakan dana perusahaan ayah mertua sebesar 5 miliar untuk menutupi hutang pribadi Clarissa dan membeli aset mewah atas nama Clarissa. Ini adalah pelanggaran serius yang bisa memicu tuntutan hukum dari Dewan Direksi Wibisono sendiri. Ketiga, bukti hinaan. Rekaman CCTV di rumah kami, yang diam-diam dipasang oleh tim kepercayaanku sejak awal, yang merekam jelas adegan di meja makan saat aku dihinakan oleh Dimas dan Nyonya Wulan. Dan ini adalah senjata terbesar kita, Nona, kata Reno sambil menyajikan dokumen resmi. Karena Dimas menggunakan uang perusahaan Wibisono secara ilegal, kami memiliki dasar untuk memicu audit khusus darurat di hari peluncuran. Ini akan membekukan semua aset Dimas, termasuk sahamnya di proyek baru itu. Aku mengambil dokumen itu dan merasakan berat kekuasaan di tanganku. Aku tidak hanya akan membuat Dimas malu, aku akan melucuti setiap kekuatannya secara hukum dan finansial. Semua bukti ini akan diberikan kepada siapa? Tanyaku. Pertama, ke Nyonya Karina dari media, 2 jam sebelum acara dimulai. Kedua, kami telah menyiapkan laporan anonim untuk Dewan Direksi Wibisono yang akan memicu audit itu. Dan ketiga, ini adalah yang paling penting. Reno menyerahkan sebuah flash disk kecil yang identik dengan yang kuterima sebelumnya. Di dalam flash disk ini adalah semua bukti, dirangkai menjadi video presentasi singkat, siap untuk ditampilkan di layar utama acara peluncuran. Aku tersenyum puas. Aku ingin Dimas melihat kejatuhannya di depan semua orang yang selama ini ia gunakan dan kagumi. Malam sebelum acara, Dimas terlihat sangat gelisah, namun juga bersemangat. Ia berlatih pidato di depan cermin, sementara aku mengemasi barang-barangku ke dalam beberapa koper yang kuanggap sebagai barang lama dan kusimpan di dalam mobil yang sudah kusiapkan. Ani, pastikan kamu siap jam 6. Jangan telat dan jangan banyak tingkah, katanya tanpa menoleh. Tentu Dimas, aku sudah siapkan gaun terbaikku, kataku. Gaun terbaik itu adalah gaun sederhana berwarna nude yang sudah lama ku beli. Dimas akan berpikir aku mencoba tampil sederhana. Dia tidak tahu bahwa gaun itu akan menjadi latar belakang yang sempurna untuk aura asliku. Aku melihatnya terlelap. Aku berjalan ke ruang kerjanya dan memastikan aku telah menanam flash disk berisi kehancurannya di tempat yang sudah diprogram oleh Reno. Hanya perlu 1 klik di waktu yang tepat dan pertunjukan akan dimulai. Aku kembali ke kamar. Aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Dimas yang tidur dengan tenang, wajah yang sebentar lagi akan dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Dulu, aku ingin kamu melihatku. Sekarang, aku akan memastikan semua orang melihatmu sebagai pria busuk dan penipu yang sebenarnya. Jaring senyap itu telah terentang. Besok adalah hari di mana sandiwara Anindita sang istri terhina akan berakhir. Malam peluncuran butik flagship Aura Klasik milik Dimas Wibisono tiba. Lokasi acara berada di ballroom salah satu hotel bintang 5, dipenuhi oleh investor kelas atas, media bisnis, dan sosialita yang haus akan kemewahan dan gosip. Aku tiba bersama Dimas dan mertuaku. Dimas tampil memukau dengan jas desainer, Nyonya Wulan berkilauan dengan perhiasan mahal. Sementara aku, Anindita, mengenakan gaun nude sederhana yang dipandang sebelah mata oleh mereka. Ani ingat berdiri di belakangku. Senyum saja, jangan bicara pada siapapun, terutama media.
bisik Dimas angkuh saat kami memasuki ruangan. Aku hanya mengangguk patuh, senyum tipis di bibirku terasa seperti topeng. Sepanjang acara, aku berperan sebagai istri yang patuh dan pendiam. Tapi mataku bergerak, mengamati. Aku tahu, Reno dan timnya sudah berada di lokasi. Nyonya Karina dari media sudah mendapatkan file eksklusifnya. Dan yang paling penting, flash disk berisi kehancuran Dimas sudah terpasang. Pukul 20 WIB, lampu meredup. Dimas naik ke panggung utama, di mana layar LED raksasa menjadi latar belakangnya. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini, kami tidak hanya meluncurkan sebuah butik, kami meluncurkan visi tentang keindahan dan keunggulan keluarga Wibisono. Dimas memulai pidatonya dengan percaya diri dan sorakan riuh. Aku berdiri di antara kerumunan, sedikit jauh dari panggung. Aku mengeluarkan ponsel kecilku dan mengirim satu pesan ke Reno. Mulai. Dimas baru saja mengucapkan kalimat, "Saya berterima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung saya, terutama istri saya, Anindita, yang selalu menjadi penopang di rumah." Tiba-tiba, lampu ballroom berkedip sekali. Layar LED raksasa di belakang Dimas yang tadinya menampilkan logo aura klasik mendadak berubah. Dimas terdiam. Ia pikir ada masalah teknis. Ia berbalik dan berusaha memberikan kode kepada operator di belakang panggung. Namun yang muncul di layar bukanlah logo. Itu adalah video. Tampak Dimas sedang bermesraan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Jelas bukan aku. Di sudut kiri atas, tertera inisial Sika R. Awalnya, suara video itu pelan. Tapi kemudian suara itu membesar, memenuhi ruangan. Dia, Anindita, dia hanya boneka. Istri bodoh yang kuambil dari kampung. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa uangku, Clarissa. Dia hanya beban yang harus kubiayai. Itu adalah suara Dimas yang direkam saat ia berbicara dengan Clarissa. Suasana ballroom yang tadinya riuh, kini senyap mencekam. Para tamu mulai berbisik, lalu berbisik semakin keras. Dimas, yang berdiri membelakangi layar, masih belum menyadari sepenuhnya. Ia mencoba tertawa gugup. Ada sedikit kesalahan teknis hadirin. Kami akan segera memperbaikinya. Namun videonya berlanjut. Kali ini menampilkan tangkapan layar transaksi transfer 50.000 WIB berulang kali dengan inisial CKR, diikuti dengan dokumen yang menunjukkan penyalahgunaan dana perusahaan. Seorang investor terkemuka, Bapak Hartono, yang duduk di barisan depan, bangkit berdiri. Dimas, apa maksud dari semua ini? Uang yang kau pakai itu adalah dana dari investasi kami. Kepanikan Dimas mulai terlihat. Ia akhirnya menoleh ke layar. Matanya melebar, wajahnya pucat pasi saat melihat dirinya sendiri, dan Clarissa terpampang di layar raksasa. Tidak, ini hoax, ini editan, teriaknya panik. Video itu diakhiri dengan kutipan tulisan besar di layar. Kebenaran di balik kata beban. Suami berkhianat, mertua menutup mata. Tak lama setelah itu, pintu ballroom terbuka. Beberapa wartawan dari media terkemuka, dipimpin oleh Nyonya Karina, menyerbu masuk. Dimas Wibisono, bagaimana tanggapan Anda mengenai dugaan penyalahgunaan dana dan perselingkuhan yang dilakukan di masa pra-peluncuran? Teriak salah satu reporter, mikrofonnya mengarah tepat ke wajah Dimas. Nyonya Wulan, yang tadinya duduk dengan anggun, kini pucat dan terhuyung. Ia bergegas naik ke panggung, berusaha menutupi layar dan menarik Dimas. Diam, ini adalah fitnah. Kami akan menuntut kalian semua. Nyonya Wulan berteriak pada media, tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Dimas berbalik, matanya liar mencari-cari. Ia mencari musuh, mencari siapa yang berani melakukan ini. Matanya akhirnya menangkapku, berdiri tenang di kerumunan. Ani, kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat matikan ini! Dimas menunjuk ke arahku, suaranya penuh amarah dan keputusasaan. Aku tidak bergerak, aku hanya membalas tatapannya. Dan saat itu, di tengah kekacauan Dimas yang kehilangan pijakan, akhirnya melihatku, bukan sebagai istri bodoh yang ia hina, tapi sebagai satu-satunya orang di ruangan itu yang memiliki ketenangan yang mengerikan. Kekacauan di ballroom mencapai puncaknya. Para investor, termasuk Bapak Hartono, berbondong-bondong meninggalkan tempat itu, menarik janji investasi mereka. Mereka berteriak tentang penipuan dan pelanggaran kontrak. Butik flagship Aura Klasik yang baru diluncurkan sudah mati bahkan sebelum sempat dibuka. Dimas turun dari panggung, didorong mundur oleh para reporter.
Wajahnya dipenuhi keringat dan kemarahan. Ia menerobos kerumunan dan menarik tanganku dengan kasar. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu pasti yang melakukan ini, kan? Dasar istri tidak tahu diuntung." Dimas membentakku, tapi suaranya bergetar. Nyonya Wulan juga menghampiriku, matanya menyala. "Anindita, katakan pada mereka bahwa ini semua bohong. Jangan permalukan kami. Kamu akan kuceraikan Dimas besok pagi." Aku menatap mereka berdua, menarik tanganku dari Dimas dengan gerakan yang tenang namun tegas. Aku memandang Nyonya Wulan, lalu beralih ke Dimas. "Besok pagi kalian tidak akan sempat menceraikanku, Bu Wulan. Karena aku yang akan menggugat cerai Dimas," kataku. Suaraku rendah dan jelas, tanpa sedikit pun emosi. Dimas tertawa sinis, tawa yang terdengar histeris. "Menggugat cerai? Dengan uang apa? Kamu tidak punya apa-apa, Ani. Kamu bahkan tidak mengerti cara mengisi formulir bank." Tepat pada saat itu, seorang pria berkemeja rapi mendekat dan menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Dimas. Itu adalah Reno Mahendra, pengacaraku. "Tuan Wibisono, Anda secara resmi telah menerima surat gugatan cerai, surat panggilan untuk audit darurat perusahaan, dan surat perintah pembekuan, sementara semua aset Anda yang terindikasi didapat dari penyalahgunaan dana," kata Reno dengan suara lantang dan profesional, disaksikan oleh kamera media yang menyorot. Dimas membaca dokumen itu dengan mata gemetar. Ia tidak mengenal Reno, tapi kop surat di sana membuat lututnya lemas. "Kantor Hukum Paramesti, Divisi Litigasi Utama." "Paramesti? Apa hubungannya denganmu?" Dimas menatapku kebingungan. Tepat saat itulah, layar besar di panggung, yang tadinya menampilkan video aib Dimas, berubah lagi. Kali ini menampilkan sebuah laporan berita online yang baru saja dirilis. Judulnya terpampang besar, "Istri CEO Wibisono, Anindita, adalah Anindita G. Paramesti, pewaris tunggal grup Paramesti." Dan di bawahnya, foto resmi diriku, Anindita Paramesti, tampil dalam balutan busana formal dan memimpin rapat dewan direksi. Dimas menjatuhkan dokumen itu. Ia memandangku, lalu menoleh ke Nyonya Wulan, lalu kembali padaku. Wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketidakpercayaan yang mutlak dan keputusasaan yang dingin. "Kamu, Paramesti? Tidak mungkin. Kamu hanya anak guru. Kamu tidak mengerti bisnis." Dimas tergagap, dunianya runtuh di hadapannya. Aku tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ada kehangatan. "Tentu saja aku tidak mengerti bisnismu, Dimas, karena bisnismu terlalu kecil dan terlalu kotor. Aku hanya berpura-pura tidak mengerti. Aku berpura-pura menjadi Ani yang bodoh, agar aku bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Nyonya Wulan, yang mendengar nama grup Paramesti, terhuyung ke belakang. Grup Paramesti, musuh bisnis yang selalu ia impikan untuk menjalin kemitraan, tetapi tak pernah kesampaian. Dan sekarang, pewarisnya adalah menantu yang selalu ia hinakan. Kau sengaja mempermainkan kami?" bisik Nyonya Wulan, kehilangan semua kesombongannya. "Aku tidak mempermainkan kalian. Kalian yang mempermainkan hatiku, Dimas. Dan kalian yang menghina martabatku, Bu Wulan," kataku. Langkahku maju selangkah. "Kalian menyebutku beban. Tapi kalian telah mencuri, berkhianat, dan menggunakan nama baik keluarga untuk menutupi kebobrokan. Kalianlah beban yang sesungguhnya." Saat itu juga ponsel Dimas berdering. Itu adalah ayahnya, Tuan Herlambang. Dari ekspresi Dimas, jelas telepon itu berisi kabar buruk. Tuan Herlambang telah dihubungi oleh Dewan Direksi Wibisono yang marah. Dimas dipecat, ia kehilangan jabatannya, sahamnya dibekukan, dan ia diancam tuntutan hukum. Beberapa saat kemudian, Clarissa, selingkuhan Dimas, mengunggah Instagram story yang langsung viral. Aku tidak ada hubungannya dengan penipuan ini. Aku meninggalkannya. Selamat tinggal, penipu miskin. Dimas kini berdiri sendirian di tengah kekacauan. Reputasinya habis, ditinggal selingkuhan, dan dibenci oleh keluarganya sendiri. Ia menyadari bahwa wanita yang ia hina adalah sumber kehancurannya. Nyonya Wulan, melihat kehancuran anaknya, mencoba meraih tanganku. Anindita, tolong jangan lakukan ini pada Dimas. Tolong jangan hancurkan nama kami. Aku minta maaf atas semua kata-kata yang pernah kuucapkan. Aku mohon. Aku menatapnya dingin. Permintaan maaf yang terlambat, Bu Wulan.
Harga diri yang kalian injak tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Balasan ini harus diterima, agar kalian belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang kekayaan yang dipamerkan, melainkan tentang martabat yang dihormati. Aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan mereka dalam puing-puing aib mereka sendiri. Aku tidak lagi berjalan sebagai Anindita Wibisono yang tertekan, melainkan sebagai Anindita G. Paramesti yang memegang kendali penuh. Seminggu setelah insiden di acara peluncuran, dunia keluarga Wibisono hancur total. Dimas kini menjadi paria bisnis. Asetnya dibekukan, dan ia sibuk menghadapi gugatan hukum dari Dewan Direksi. Wibisono atas penyalahgunaan dana. Nyonya Wulan dan Tuan Herlambang kehilangan status sosial mereka. Panggilan telepon mereka tidak dijawab, undangan sosial mereka dicabut, dan bisnis keluarga mereka diserang oleh kritik. Media yang dipicu oleh grup Paramesti, yang secara kebetulan memiliki saham, mayoritas di banyak media ternama. Aku, Anindita, berada di kantor pengacara Reno untuk menyelesaikan proses perceraian. Prosesnya berjalan cepat dan bersih. Karena bukti perselingkuhan, penyalahgunaan aset, dan adanya perjanjian pranikah yang memisahkan harta, aku tidak hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian emosional dan pencemaran nama baik. Reno menutup map kasus. Selamat, Nona Dita. Anda sekarang sepenuhnya bebas. Semua aset yang dibelikan Dimas untuk selingkuhannya telah dikembalikan ke perusahaan Wibisono, dan biar Anda menerima bagian kompensasi yang signifikan. Aku menghela napas. Rasa lega yang besar membanjiri dadaku. Bukan karena uangnya, tapi karena keadilan. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan mendesak dari Nyonya Wulan. Ia ingin bertemu. Aku setuju, memilih tempat pertemuan di sebuah taman yang jauh dari keramaian, tempat netral. Nyonya Wulan datang sendirian. Ia tampak tua, lelah, dan kehilangan semua kilauan sombongnya. Wajahnya yang biasa kaku, kini tampak rapuh. Anindita, Dita, panggilnya, suaranya parau. Ia tidak lagi memanggilku Ani yang meremehkan. Aku ingin meminta maaf. Sungguh-sungguh, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku terlalu sombong. Aku meremehkanmu karena latar belakangmu. Aku pikir kamu hanya beban yang harus kami tanggung. Aku buta. Aku tidak melihat kamu adalah satu-satunya harapan kami. Dan aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Ia menceritakan bagaimana Dimas kini mengalami depresi. Dan bagaimana nama Wibisono diambang kebangkrutan. Dimas hancur, Dita. Aku mohon, sebagai orang yang dulunya adalah menantuku, sebagai Anindita Paramesti yang berkuasa, tolong tarik tuntutanmu. Berikan kami kesempatan kedua. Aku menatap Nyonya Wulan. Aku melihat penyesalan yang tulus, tetapi penyesalan yang lahir dari kerugian, bukan dari rasa bersalah yang sejati. Aku tersenyum, senyum terakhir yang kuberi padanya. Itu adalah senyum dingin, bukan kebencian, tetapi penutupan. Aku tidak akan menarik tuntutanku, Bu Wulan. Kataku lembut namun tegas. Konsekuensi harus diterima. Kalian telah mengajariku sebuah pelajaran penting, bahwa dalam kehidupan, harga diri tidak bisa ditukar dengan kemewahan. Kalian menghinaku di meja makan, tapi kehancuran yang kalian terima adalah hasil dari tangan kalian sendiri, dari kesombongan kalian, dan dari pengkhianatan Dimas. Aku bangkit berdiri. Gugatan cerai sudah disahkan. Aku bukan lagi menantu kalian. Aku harap kalian bisa membangun kembali hidup dari nol, tanpa menginjak-injak harga diri orang lain. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di bangku taman. Pintu masa lalu telah kukunci. Aku kembali ke kehidupan asliku. Aku mengambil alih kepemimpinan grup Paramesti. Tidak lagi bersembunyi. Pengalaman 3 tahun sebagai Ani yang sederhana memberiku perspektif yang tak ternilai. Aku tahu bagaimana rasanya diremehkan, dan itu memberiku empati dan ketegasan dalam memimpin. Dimas Wibisono menjadi pelajaran pahit yang mahal. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku mencari martabat. Di penghujung hari, aku berdiri di lantai teratas gedung Paramesti, memandangi kota di bawah. Aku mengenakan pakaian bisnis yang kuat dan percaya diri. Di jariku, tidak ada lagi cincin pernikahan Wibisono,